Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seseorang dengan kondisi buntung, yaitu penyandang disabilitas, masih terus menjadi perhatian publik. Masih ingatkah kalian dengan kasus Agus Buntung dan bagaimana seorang Agus bisa melakukan kasus pelecehan seksual kepada korban-korbannya, padahal dirinya sendiri adalah penyandang disabilitas? Mau tahu gimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Kasus pelecehan seksual oleh Agus terungkap pertama kali pada tanggal 7 Oktober 2024. Kasus ini lebih dikenal sebagai kasus Agus Buntung. Kala itu ada seorang mahasiswa yang melaporkan ke kepolisian jika dirinya telah menjadi korban aksi pelecehan yang dilakukan oleh Agus. Setelah adanya laporan tersebut, tim kepolisian melakukan penyelidikan. Polda NTB menetapkan Agus menjadi tersangka atas kasus pelecehan tersebut. Kasus ini pun lantas menjadi sorotan publik dan trending topik di berbagai media sosial. Bahkan kala itu, Polda NTB menjadi sasaran pedas komentar dari masyarakat. Agus yang diketahui menyandang disabilitas tanpa memiliki kedua tangan mengaku bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah. Bagaimana saya bisa melakukan pelecehan kepada seorang wanita sedangkan kondisi saya seperti ini, kata Agus. Namun ketika kasus ini didalami lebih dalam oleh kepolisian, saat itu penyidik mendapatkan bukti baru yang sangat menegangkan. Menurut kepolisian, awalnya Agus melihat korban sedang dalam keadaan sedih dan menangis di sebuah taman yang sedang duduk sendirian. Dalam keadaan yang sedih itulah, Agus lalu mendekati korban dan mengajaknya mengobrol. Sembari Agus melancarkan aksinya dengan memberikan kata-kata manis dan menanyakan apa yang dialami oleh korban. Korban yang pada saat itu mulai terikut arus dalam kata-kata Agus, mulai menceritakan keadaannya yang telah terjadi kepada Agus, di mana korban mendapati kekasihnya berselingkuh dengan wanita lain. Disinilah Agus mulai memainkan kata-kata mutiaranya, merayu korban dan memberikan motivasi kehidupan, lalu menceritakan keadaan dirinya yang buntung tanpa memiliki kedua tangan, namun tetap bersyukur dalam menjalani kehidupan. Agus juga tidak lupa mengingatkan korbannya untuk selalu mengingat Tuhannya. Di saat inilah Agus mulai menawarkan kepada korbannya untuk mensucikan diri dengan cara melakukan ritual mandi wajib. Ritual ini bertujuan untuk menghilangkan keburukan, kata Agus. Ritual mandi wajib yang dipimpin oleh Agus ini akan membuat korban dan targetnya bisa menghilangkan keburukan di dalam diri korban-korbannya dan menghapus semua dosa korbannya yang pernah melakukan hal-hal buruk bersama mantannya. Korban yang pada saat itu mulai terhipnotis dengan kata-kata manis dan juga motivasi yang diberikan oleh Agus, mau mengikuti ajakan Agus untuk melakukan ritual mandi wajib yang memang bertujuan untuk menjadikan kehidupannya menjadi lebih baik dan menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan korban bersama mantan pacarnya. Kala itu, korban di bawah kondisi emosi yang tidak stabil mulai masuk ke dalam perangkap Agus Buntung dan mengiyakan semua kemauan Agus. Lalu Agus melancarkan aksinya dengan mengajak korbannya ke sebuah homestay untuk melakukan ritual mandi pembersih jiwa ini. Sesampainya di homestay tersebut, Agus kemudian memesan kamar dan masuk ke kamar itu bersama targetnya. Sesampai di kamar itu, bukannya Agus menepati janjinya untuk melakukan ritual mandi pembersih jiwa, Agus justru melakukan pelecehan seksual kepada targetnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Agus bisa melakukan aksinya tersebut tanpa memiliki kedua tangan? Awalnya, Agus meminta agar targetnya melakukan persiapan untuk segera dilakukan ritual mandi pembersih jiwa. Namun Agus meminta korbannya untuk melucuti semua pakaian yang dikenakan oleh korban, dan Agus juga meminta secara terang-terangan untuk korbannya melakukan hubungan badan dengan dirinya. Tentu saja
targetnya pada saat itu menolak dengan keras dan memaksa untuk keluar dari kamar homestay tersebut. Namun Agus justru mengancam targetnya dengan mengatakan, jika kamu berteriak, orang di luar akan tahu apa yang akan kita lakukan dan akan menikahkan kita. Lalu Agus juga mengancam korbannya akan membongkar semua rahasia targetnya yang pernah melakukan hubungan badan dengan mantan pacarnya, dan semua itu dilaporkan kepada kedua orang tua korbannya. Pada kala itu, korban merasa ketakutan dengan semua ancaman Agus, dan pada saat itu juga korban tidak punya pilihan lain selain menuruti semua kemauan Agus Buntung. Bahkan Agus mengancam korbannya jika tidak mau menuruti kemauannya, yaitu tidur dengan Agus akan melaporkan semuanya kepada kedua orang tua korban. Agus juga meminta kepada targetnya untuk dibukakan semua pakaian Agus dan meminta korban untuk berbaring di kasur. Namun lagi-lagi korban menolak. Bahkan korban sempat mendorong Agus dengan menggunakan tangannya dan menendang Agus. Namun Agus mengancam, jika kamu menolak dan berteriak, orang di luar akan tahu apa yang kita lakukan dan akan menikahkan kita. Sembari Agus membalas korbannya dan mendorongnya dengan menggunakan kaki Agus hingga korban terjatuh di kasur. Lalu Agus membacakan mantra sebelum merudah paksa korbannya. Kala itu korban pun membalas mantra Agus dengan membaca ayat kursi, dan itulah modus yang dilakukan oleh Agus untuk menggait korban-korbannya. Tidak berselang lama dari kejadian tersebut dan tidak terima atas aksi ruda paksa yang dilakukan oleh Agus, mahasiswi itu kemudian melaporkan Agus ke polisi pada tanggal 28 November tahun 2024. Setelah mendalami kasus ini dan melakukan pemeriksaan, ternyata benar ada luka dan lecet pada alat kelamin korban. Kemudian Polda NTB menetapkan Agus Buntung yang merupakan seorang disabilitas sebagai tersangka tunggal dalam kasus pelecehan ini. Agus tak terima atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Agus juga malah menyatakan dirinya sebagai korban. Karena menurut Agus, kejadian itu dilakukan atas dasar mau sama mau, bukan pelecehan ataupun ruda paksa. Agus juga mengatakan dirinya tidak mempunyai tangan, bahkan untuk makan dan minum, serta memakai baju. Agus masih dibantu oleh ibunya. Bagaimana Agus bisa melakukan perbuatan itu? Bahkan Agus mengatakan di salah satu wawancaranya bahwa Agus adalah korban fitnah saat dituduh melakukan hubungan itu. Bahkan saat melakukan hubungan itu pun korbannya membantu Agus membukakan bajunya. Pada saat melakukan hubungan tersebut, korban posisinya di atas Agus. Agus juga menceritakan bertemu dan berkenalan dengan korbannya awal Oktober 2024. Agus Buntung mengenal sosok mahasiswa tersebut saat berada di teras Udayana. Saat itu Agus meminta bantuan untuk mengantarkannya kembali ke kampus setelah makan siang. Setelah saya membeli makan dan minum, saya duduk sebentar. Saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek, saya tidak kuat jalan jauh. Saya berpikir untuk meminta bantuan kepada orang di sekitar sana, kata Agus. Saat itu, mahasiswi itu yang baru dikenalnya mengajak Agus untuk naik motor dan membawa Agus ke sebuah penginapan, dan keduanya masuk ke sebuah homestay di kota Mataram. Jadi sebenarnya menurut Agus, mahasiswa itulah yang mengajak Agus ke sebuah penginapan, bukan Agus yang meminta untuk diantarkan ke sana. Begitu kata Agus. Namun setelah kasus ini viral, awalnya banyak masyarakat yang membela Agus, dan bahkan ada seorang pengacara yang turut ikhlas membantu Agus di kasus ini. Karena menurut para pengacara itu suatu hal yang janggal dan susah masuk akal logika orang dewasa jika Agus melakukan perbuatan ini tanpa memiliki kedua tangan. Namun seiring berjalannya kasus ini, pemilik dan juga karyawan homestay mengaku bahwa benar Agus pernah membawa wanita berbeda-beda, sebanyak 4 wanita ke homestay tersebut. Dan beberapa di antaranya, wanita-wanita itu ada yang keluar dengan kondisi diam 1000 bahasa, ada juga yang keluar kamar dengan kondisi menangis sambil berlari kencang. Dan ketika kasus ini viral dan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, banyak para wanita yang melaporkan Agus ke Polda NTB dengan kasus yang sama, yaitu ruda paksa.
Dan yang lebih menjengangkan lagi, korbannya mencapai 17 orang. 2 diantaranya adalah anak-anak di bawah umur. Dan terhitung, Agus telah melakukan roda paksa sejak tahun 2022. Modusnya pun sama. Agus akan mendekati wanita dalam keadaan yang sedang sedih atau sendiri. Lalu Agus akan memberikan kata-kata mutiara. Lalu Agus Buntung akan menawarkan korbannya untuk mandi, mensucikan jiwa, dan mengajaknya ke homestay. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Agus Buntung melakukan manipulasi emosional, salah satu trik untuk memikat sekaligus memaksa korban untuk melakukan semua keinginan Agus. Adapun para korban berasal dari pelajar serta mahasiswa, bahkan ada yang masih di bawah umur. Dan setelah peristiwa ini terjadi, muncullah rekaman-rekaman suara bagaimana Agus Buntung mengelabui korbannya. Bahkan menurut beberapa keterangan para saksi, ibu Agus juga terlibat di kasus ini. Ketika Agus mengincar korbannya dan terang-terangan akan mengajak korban tersebut melakukan hubungan badan, Agus akan menelpon ibunya dan memberikan janji kepada korbannya jika mau melakukan hubungan tersebut akan diberikan emas 100 gram. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan telah menerima kesaksian dari sejumlah saksi dalam kasus korban pelecehan oleh Agus Buntung. Setelah menerima keterangan dari sejumlah saksi dari pihak homestay, tim kepolisian NTB mengungkapkan Agus memang beberapa kali mengunjungi homestay tempatnya melakukan aksi bejat tersebut. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak nak berinsecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti, nggak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya nggak senang lemah, lapar mata itu. Luntur puperannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersin gitu, sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya bapak tahu kan orang Hindu, bisa tahu baca ini, baca itu. Kakak dari mana? Dari Sumbawa, tapi nggak lahir di Sumbawa. Iya, lahir di sini. Nggak. Di mana? Di Bekasi. Bekasi. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Karena kakak, sumpah, kakak Hindu ya demi Tuhan, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kamu kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus saya iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Itu. Saya langsung ke poin. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Kakak itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi.